Halo, kembali lagi bersama saya Rian Adam. Kita kembali lagi di podcast Tukar Pikiran. Yeay. Oke, saat ini saya lagi bareng sama teman, salah satu teman dekat saya ketika di BTN Award ya. Nanti akan mengenalkan diri sendiri. Mangga, Mbak. Kenal diri sendiri. Iya. Halo teman-temannya Mas Rian. Saya Novi, salah satu itu ya, finalis BTN Trainer. Gitu. Iya, udah. Ya, ini adalah salah satu teman dekat ya ketika awal-awal ngobrol, yang termasuk yang lama di awal-awal ya. Terus ada beberapa fun fact yang bakalan nanti keluar ya selama di podcast ini gitu. Nah, salah satunya itu nanti bakal diceritain sama Mbak Novi. Mbak Novi siapa, tuh ngapain gitu kan, kok bisa masuk ke BTN Trainer, produknya apa gitu kan. Nah, Mbak Novi sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Mbak Novi itu apa sih sekarang? Oke, jadi kalau kita namanya Rebrix. Oke, Rebrix. Rebrix itu adalah kita mengolah fokusnya multi-layer plastic waste ya, atau misalnya kita bilangnya sih sampah plastik tertolak. Jadi sampah plastik tertolak itu tuh adalah sampah plastik yang sebenarnya deket banget sama keseharian kita. Contohnya mungkin tadi pagi kita bikin kopi instan, sasetnya itu kita bilang tertolak. Karena apa tertolak? Karena ditolak dimanapun. Yang paling banyak akhirnya memenuhi laut, sungai. Jadi itu sebenarnya akrab banget lah, kayak kopi instan, mie instan, lalu misalnya sasetan bumbu dapur. Kalau di kamar mandi sasetan sabun. Jadi banyak banget sebenarnya sasetnya, dan itu tidak bisa diolah. Sekarang bukan tidak bisa ya, sulit untuk didaur ulang gitu. Berarti sebenarnya lebih ke pengolahan sampah yang dijadikan sebagai material bangunan. Yes, kita olah sampah jenis itu menjadi bahan bangunan, Mas. Udah berapa lama sih jalan? Kita tuh sekarang dari tahun 2019 ya. Wow. Yes, dan puji Tuhan masih beroperasional. Untuk cycle pertama di bisnis udah terlewat tuh 5 tahun pertama. Yes. Tinggal 10 sama 20. Yes. Tapi ya itu namanya bisnis kan. Iya. Naik turunnya, ya gitulah. Gitu ya. Terus kalau misalkan sekarang itu ada sesuatu apa yang sedang yang sedang dikerjakan yang menurut Mbak Novi ini bakalan oke banget nih, bakal jalanin nih. Karena kita ngobrolin tentang bahan bangunan, tentang developer dan teman-temannya, aku rasa yang perlu sekarang diapresiasi juga sebenarnya tren-tren menggunakan bahan bangunan hijau, atau misalnya sustainability living, atau kayak eco building, eco concept, itu sekarang lagi berkembang banget, Mas. Iya sih emang. Dan kebetulan tuh bagi Rebrix tuh sebagai salah satu supplier BTN untuk rumah subsidi hijau. Sekarang rumah subsidi aja dibedain jadi rumah subsidi biasa sama rumah subsidi hijau. Oh, dibikin 2 kriteria kayak gitu? Iya, jadi rumah subsidi hijau itu setidaknya 15% di tahun 2025 ini, 15% itu harus menggunakan bahan bangunan hijau. Jadi itu salah satu amanat dari pemerintah Indonesia. Jadi tren bahan bangunan hijau sekarang memang lagi meningkat nih, Mas. Tahu nggak teman-teman, sebenarnya itu di 2026 atau di 2027 itu Habitat Land itu mau masuk ke rumah subsidi loh. Berarti aku masuk rumah subsidi hijau ya? Wah, makasih banyak loh informasinya langsung dari A1 nih. Kamu belum dapat informasinya loh. Oh iya, dan ternyata sekarang memang BTN tuh juga, ini kita jadi promosi BTN. Karena kita temuin di situ soalnya. Oke. Dia tuh sedang fokus banget di sustainability ya, ESG-nya lagi meningkat banget. Jadi kalau ngomongin tentang rumah subsidi dan ada hijaunya, dia tuh banyak banget keuntungan daripada developer ini yang menggunakan bahan bangunan hijau. Karena mereka juga lagi ngejar sesuatu target yang ESG-nya juga sih. Jadi sekarang tuh isu green, isu segala macamnya, pembangunan tuh sangat diuntungkan gitu. Mungkin teman-teman di sini Mbak Novi nggak semuanya ngerti tentang lingkungan tuh. ESG itu apa sih? ESG itu Environment Social Governance. Itu apa gitu? Aduh, kalau secara teori mesti search dulu ya. Tapi itu adalah rasa tanggung jawab kita sebagai produsen atau pengusaha atau pelaku lah terhadap lingkungan, sosial dan juga ekonomi di sekelilingnya gitu. Tapi boleh nanti kalau ada teman-teman yang Mas Rian yang mau mengklarifikasi boleh. Tapi itu adalah salah satu
tanggung jawab kita sebagai pelaku lah gitu, seperti itu. Oke. Berarti ESG itu udah disampaikan ya. Kalau misalkan kurang jelas nanti bisa lihat di Google atau tanya AI ya. Iya. Sebenarnya ada hal menarik ya ketika orang tuh membuat sesuatu itu latar belakang sebenarnya sih. Nah, Kok bisa dapat ide, dapat kepikiran itu bikin Rebrick yang parting block dari sampah tuh kayak gimana awalnya? Latar belakangnya kayak gimana sih sebenarnya? jadi emang agak ini adalah ide yang gak bersambut terhadap teman saya juga, Ovi, yang juga emang Ovi juga namanya? Enggak, Ovi dan Novi. Ovi. Jadi memang kita kayak si kembar tapi tidak bebelah dua tapi sangat beda gitu. Idenya adalah cuman memang kita berdua adalah pengusaha yang mau berusaha dengan tapi punya dampak gitu lah ya. Jadi kayak kemarin kita udah mencoba ekspor tentang jualan makanan, jualan apa, tapi kok kayak usahanya tidak bergeliat gitu. Maksudnya dari diri sendirinya tuh tidak kok cuman ya gitulah gitu. Jadi bukan passionnya untuk ke arah sana gitu. Tapi begitu ngomongin tentang lingkungan, jadi kita jadi berdua tidak menyerah. Jadi kayak punya passion, wah dan ini passion sendiri kita gitu. Kita mulai mencoba mengulik tentang eko sampah dan bahan bangunan ini setahun setengah, Mas. Jadi sebelum dari sebelum bikin produk itu 1,5 dulu. Yes, jadi 2019 kita launching produk pertama kita, tapi sebenarnya di tahun 2018 kita tuh research. Kita udah coba melting, kita lelehin, kita coba bakar, kita coba burning, kita tutup supaya beda ya bakar sama tutup ya. Terus kita coba metode banyak lah infus segala macam, tapi nggak kena. Akhirnya setelah 1,5 tahun kita juga diskusi sama si dosen kita punya, barulah muncul Rebrix yang metode sekarang dengan produk yang sekarang gitu, seperti itu sih. Cukup menarik ya, berarti untuk menghadirkan sebuah ide yang luar biasa itu kan butuh persisten yang kuat ya. Yes, ya? betul. 1,5 tahun itu belum ada earning dong ya? Belum. Nah, gimana tuh bisa jadi, sampai bertahan? Pada saat itu saya masih punya usaha lain nih. Jadi memang masih dua-duanya saya dan Ovi itu masih punya usaha lainnya untuk hidup. Jadi kita nyoba begitu launching di tahun 2019, kita juga masih punya usaha lainnya. Jadi memang masih belum punya earning. Tapi begitu di tahun 2020 pas banget COVID, emang juga dua-duanya jadi nggak punya earning. Jadi tapi akhirnya di tahun COVID itu tuh ternyata bisa dibilang masyarakat jadi lebih aware tentang lingkungan, tentang kesehatan, tentang lingkungan. Nah akhirnya Rebrix jadi maksudnya jadi naik gara-gara masyarakat COVID ini bisa dibilang. Jadi kita mulai campaign tentang sorting waste karena kita mulai dari mana nih? Dari telur apa ayam? Dari supply apa produk gitu. Jadi kita jalanin dua-duanya. Ya udahlah, dari yang kita bisa lakukan dulu, sekarang nggak bisa produksi tapi kita bisa supply dulu. Akhirnya kita coba bikin awareness, boleh nggak teman-teman sorting waste karena kita juga nggak tahu ngumpulin sampahnya di mana. Pada tahun 2019 ini memang isu sampah plastik tertolak itu masih belum trace up lah gitu. Akhirnya bangunlah awareness pelan-pelan lewat sosial media. Ternyata responnya sangat positif, Mas. Keren banget. Temen tuh sekarang udah misahin sampah. Kita punya berapa ya database kita ya, Riz ya? Banyak banget ya, ribuan dari nggak cuma di Jakarta tapi juga di luar Jakarta ngirim sampah ke kita secara sukarela. Keren banget Rebrix. Gitu. Keren banget sampai mereka sampahnya bersih, mereka sukarela, karena pada saat itu kita juga belum ada earning, jadi kita minta tolong teman-teman supaya ngirimnya sukarela gitu buat kita. Dan sampai sekarang ternyata kesadaran itu sudah ada begitu, maksudnya memilah sampah. Jadi masyarakat Indonesia sebenarnya pintar dan mau banget, Mas, tinggal diarahkan aja gitu. Sebenarnya konsep yang gotong royong orang Indonesia ada ya di Rebrix ya? Yes, benar. Gotong royong loh. Benar. Tapi sebenarnya apa sih impact yang mau dikejar sama Rebrix sih? Sebenarnya kita mau banget berdampaknya terhadap lingkungan sih, Mas. Tapi memang berkejaran tentang jumlah sampah plastik yang sekarang tuh bisa dibilang mustahil. Kok bisa? Iya, karena yang kita fokusin kan adalah sampah plastik tertolak ya. Ya bisa dilihat lah ya, tiap hari makan ciki berapa sih? Ini Mas Wasis kalau makan kopi berapa saset per hari? Berapa saset?
Satu ya? Satu. Oh, sampai 2 ya? Satu dua. Tapi tiap bulan berarti ada 32 satu orang ya? Satu orang. Di rumah ada berapa? Mie instan berapa? Mie instan berapa? Misalnya pakai bumbu masakan. Bumbu masakan. Wow. Oh iya. Dahsyat gitu. Belum anak-anak. Oh iya. Makan sosis. Gitu. Itu semua sampah plastik yang tertolak yang tidak ada nilai ekonominya Yes, awalnya. betul, didaur ulang. Tapi ya kalau kejar-kejaran dengan masalah sampah ya agak sulit. Oke, penasaran nih. Growth-nya itu untuk penyerapan sampah nih dari mulai 2019 ya sampai sekarang tuh berapa sih, dari berapa kilo terus sekarang berapa ton gitu per hari atau per bulannya? Oke, kalau sekarang sih lumayan Mas. Ingat gak kira-kira di awal-awal tuh penyerapannya berapa kilo atau berapa ton? Nah sekarang tuh gimana untuk growth-nya? Oke. Karena itu angka yang menarik kalau bagi aku ya. Kalau 2020 jangan ditanya sih, sedih. Nyerapnya itu sekitar 1 tonan doang lah per tahun. Per tahun? Jadi cuma 500 meteran. Tapi kita tuh bertahapnya tuh lumayan lah. Oke. Dari punya 1 mesin, dari nebeng mesin, sampai sekarang kita punya 5 mesin. Wow. Jadi satu line produksi kita itu setidaknya satu harinya bisa 80 meter. Satu hari 80 meter? Iya, persegi. Jadi kalau kerja 24, kalau kita hidupin semua mesin lumayan lah gitu. Sekarang itu tahun kemarin itu kan udah terdata ya, tahun ini belum terdata. Sekitar 50 ton gitu, per tahun, masih kecil memang. Nah sekarang tahun ini kita punya gebrakan khusus nih. Asik. Menarik nih. Gebrakan, tapi boleh di-spill sekarang nggak sih Mas? Oh mana nih? Sekarang kita udah kolaborasi sama salah satu perusahaan besar yang paving juga. Kita sekarang bisa ngolah sekitar 1 ton per hari. Oh, tepuk tangan dong. 1 ton per hari. Yes. Sebelumnya di 2019 1 ton setahun. Sekarang, wah gila, itu growth-nya keren banget. Yes, benar. Berarti selamat ya, keren banget itu. Sekarang ya bertumbuh lah. Iya bertumbuh ya. Iya. Karena ini loh, salah satu value yang di kami pun itu salah satu itu adalah growth ya. Gimana untuk skala bisnis dan orangnya pun sama harus growth-nya. Tapi angka-angka yang menarik kayak itu istilah atau bahasa kalau kata orang Sunda ya omongan ya, dan biar enak diomongin gitu kan. Yang tadinya 1 tahun itu cuma 1 ton, sekarang 1 hari 1 ton. Yes. Gimana rasanya? Kalang kabut. Kenapa kalang kabut? Tapi kalang kabut yang baik ya, yang positif. Jadi sekarang kalau kemarin kita santai dengan suplai sampah, awareness kita bangun, mereka sampah bisa dikirim dengan baik gitu. Sekarang kita harus jemput bola tentang suplainya doang. Tapi tenang aja, sampah tidak sedikit, sampah banyak. Cuman memang strateginya jadi lebih berstrategi lah sekarang. Oke. Bagi teman-teman saya nih, yang teman-teman developer ya, yang di Depok atau di Bogor, di Jakarta sebagainya, ketua Himbera, ketua Persi, nih, coba dong, kita tuh ketika kita punya otoritas untuk bangun sebuah wilayah, kita kan bebas ya, mau pakai materialnya apa, posisi letak kafenya gimana, sedikit dong kita tuh kasih bantuan untuk lingkungan setidaknya gitu. Nah ini nih saya punya teman dekat yang punya misi lingkungannya bagus banget. Jadi nanti jangan lupa ya, belilah Rebrick lah. Order di rebrick.id. Iya, rebricks.id. Oke, di rebrick.id gitu. Nanti kalau misalkan mau minta-minta harga spesial untuk skala besar, kayaknya bisa deh. Bisa. Ya nggak sih? Hubungin dulu aja. Coba nomor di bawah ini. Nanti tim editor kasih tuh linknya ya. link WA, link website dan IG-nya gitu. Yes, gitu. Jadi Mas, sebenarnya tuh Rebricks tuh mulai dengan kita juga tahu sebenarnya kebutuhan dari para developer atau customer kita. Kalau teman-teman berlomba memproduksi bahan bangunan, tapi sulit untuk diaplikasi juga, semurah apapun, sebagus apapun, kalau para customer kita nggak happy untuk menerapkannya, susah kan? Keren. Jadi dari pertama memang kita buka Rebricks itu kenapa 1,5 tahun, mengimbangkan yang ini. Harus mudah diaplikasi, harganya harus kompetitif, tapi tetap harus berkualitas. Nah itu makanya 1,5 tahun tuh, jadi susah banget untuk mengsimbangkan semua itu. Nah makanya kenapa semua orang bilang ini masih pakai konkrit. Sebenarnya itulah karena sebabnya masih pakai konkrit,
produk kita masih laku sebenarnya. Oke. Karena produknya jadi nggak membuat skill para customernya tuh bingung aplikasinya gimana sih. Ini buat apa? Ini kan sekedar kalau pakai Rebrix men-switch aja yang sebenarnya konvensional, tapi sekarang jadi eco. Oke. Gitu jadinya sih. Itu nadinya asik gitu. Artinya. Gitu. Ada beberapa hal teman-teman yang menarik ya. Yang salah satunya ini adalah sebenarnya hal sensitif juga sebenarnya. Ini hal gender sebenarnya. Kok banyak banget orang yang masuk ke dunia properti permaterialan itu tuh cowok-cowok semua gitu kan. Kok ini kok Mbak Novi tuh ada. Oh, Mbak Novi coba dong apa namanya apa ya, senang susahnya seorang wanita ya, seorang perempuan itu masuk ke dunia usaha ini pertukangan gitu, instruksi gitu. Itu coba dong ceritain. Wah, ini pertanyaan udah getsi nih. Jadi ya challenge sih masih ada aja ya. Pertama perempuan udah kayak begini Cina pula. Saya masih mention karena benar-benar jadinya dianggap sebelah matanya ada. Ada banget. Jadi bahkan kita sampai dibuat seperti tidak tahu apa-apa. Jadi pernah kita udah presentasi di salah satu perusahaan besar banget. Semuanya laki-laki kecuali saya dan Ovi. Jadi pertanyaan dia sudah saya jawab, sudah ada sertifikatnya, sudah saya jawab segala macam. Tapi merasa tidak puas dengan jawaban saya. Akhirnya kita juga datangin satu advisor lah. Jadi kita berdua cewek, satu cowok pakai online. Begitu dia ngomong sama persis jawabannya kayak saya, tapi dia lebih didengar. Nah itu jawabannya saya mau jawab saya. Apa bedanya jawaban saya sama jawaban ya advisor saya ini gitu kan? Gak ada bedanya, cuman memang isu gender tetap ada. Cuman bagaimana kita sebenarnya sebagai ya memang perempuan harus tahu caranya bersikap, caranya tahu apa yang kita omongin, sampai kita nggak bisa dipandang sebelah mata lagi nih. Itu udah memang perjuangan sih. Jadi dari belajar dari nangis sampai dengan apa yang mau kamu bawalah ke ini. Saya bisa jawab gitu, saya bisa tanggung jawab gitu, meskipun saya perempuan gitu. Gitu sih. Tahu nggak, ketika saya mencari material buat di project saya di kami ya di Habitat Land itu, ketika ngelihat ownernya tuh perempuan, apa yang saya pikirkan, wah ini mah kayaknya seorang akademisi yang lagi coba-coba bikin prototipe paving block. Serius? Bener. Kayak gitu kan. Bener. Cuman ketika saya nyari beberapa produk nggak ada yang bagus lagi gitu kan. Karena saya tuh pengen mencari produk yang paving blocknya tuh benar-benar paving block gitu, yang bukan kok ini agak licin kayak plastik gitu. Yang ini kalau dibakar bisa meleleh gitu kan. Tapi ketika ngeliat barangnya Rebrix ini bukannya lift service ya Mbak Novi ya. Karena betul. Memang karena saya beli, karena saya suka. Kan belum kenal sebelumnya. Ketika saya mau beli itu saya belum kenal juga. Ketika udah ngeliat, oke, ini unsurnya dapet, pavingnya juga bener kayak bentuk paving gitu. Tapi di dalam itu setiap 1 meternya udah berapa sampah? 1 meternya sekarang 2,5 kilo. Udah naik lagi? Iya, udah naik lagi. Tapi tetap kita jaga kualitas ini gara-gara kolaborasi itu. Jadi sekarang kita 2,5 kilo tapi tetap 300. Kita malah lebih achieve, lebih gede lagi. Wow, jadi sekarang itu terakhir saya beli itu K250 ya? Yes. Itu masih 2 kilo per meter? Yes. Sekarang nambah lagi? Nambah. Ini growth lagi ceritanya? Ceritanya sih. Cuma humble aja. Humble aja. Ini kalau misalkan secara modal bisnisnya itu disukain banget sama investor sebetulnya. Iya, betul. Karena saya juga sebelum pandemi itu juga cukup banyak presentasi tentang aplikasi, tentang startup. Karena orang itu sekarang tuh nggak mau cuma ide doang, tapi yang mereka cari tuh traksi. Dan ini traksinya juga, growth-nya tinggi juga. Lumayan. Selamat lagi. Ini ucapan selamat saya yang kedua kali. Karena gini loh, saya teringat salah satu senior saya bilang kayak gini, kalau kita tuh harus memberikan manfaat ke banyak orang, sampai cacing yang ada dalam tanah itu merasakan manfaat kita gitu. Dan ini adalah cacing itu sekarang tidak merasakan nyaman, kesuburan tanah sudah mulai berkurang karena efek lingkungan, salah satunya yang paling sensitif adalah plastik ya. Dan Mbak Novi ini dengan Rebrix-nya punya misi besar untuk men-solving problem itu. Gitu. Nah, Mbak Novi, ini kan kita udah mulai panjang nih sebenarnya. Apa sih sebenarnya udang di balik batunya Mbak Novi untuk membesarkan si Rebrix ini ke depannya?
Wah. Sesuatu yang sebenarnya ini loh yang gue banget gitu. Sebenarnya semuanya sama ya sih kalau kayak tadi saya cerita gitu, semua pengusaha tuh ingin berdampak. Makanya saya punya passion banget mengembangkan Rebrix ini. Tentunya sekarang udah nggak bisa stop nih mas. Kalau zaman dulu misalnya cuman punya 1-2 orang stop, it's okay. Sekarang kita punya customer aja udah lumayan banyak. Punya orang-orang yang bergantung sama kita, si supplier ini, si para rumah tangga yang udah sorting waste terus ngumpulin ke kita. Kalau kita stop tuh nggak lucu gitu loh. Mereka udah punya kebiasaan memilah sampah terus kirim ke kita tuh nggak bisa lagi lah di stop gitu kan, nggak lucu juga. Terus saya juga punya tim yang juga harus terus bekerja gitu ya. Itu menurut saya seninya para pengusaha, meskipun pengusaha tapi tetap berdampak. Ini saya jadi kombinasi nih ya antara pengusaha dan berdampak dan hijau. Itu pengen saya teruskan dan berdampak untuk belajar lagi. Kayak sekarang punya produk Rebrix nih ya. Ini kan produknya adalah dari permasalahan yang ada. Sekarang saya udah memikirkan bagaimana produknya nanti akan ada produk baru untuk mereduksi kalau paving masalah yang ada, tapi kalau nanti produknya adalah misalnya lebih bisa mendaur ulang misalnya gitu. Jadi diferensiasi produk terus berjalan, berkembang terus Rebrixnya gitu segala macam. Mbak Novi, kayaknya tadi ada tambahan yang menarik deh. Aku kayak ngerasa untuk menjadi kontributor sampah nih ke Rebrix, karena kan teman-teman juga pasti juga ada permasalahan di perumahannya juga kan. Nah itu kalau misalkan seorang developer atau enggak teman-teman saya yang lain nih atau kayak penonton yang lain ingin menjadi seorang kontributor sampahnya untuk Rebrix, kayak gimana caranya? Nah gini, jadi saya kenalin dulu nih, ada namanya waste management, ada namanya waste recycle. Jadi kalau setiap perumahan nih kayak misalnya Heger mana, jadi punya waste management itu artinya sama aja kayak tukang sampah mas. Tukang sampah tapi yang sampahnya udah dipilah, jadi mengedukasi. Nah dari waste management ini biasanya sampah-sampah yang tertolak ini dikirim ke waste recycle, si Rebrix ini. Jadi kalau teman-teman developer kalau belum punya waste management, kayaknya penting juga waste management. Tapi kalau belum punya, tiba-tiba teman-teman pengen coba sorting sendiri, tinggal kirim ke kita itu juga bisa. Jadi kalau kirim ke Rebrix itu cuma ngisi kayak formulir lah, kayak misalnya siapa sih yang ngirim, supaya kita juga bisa punya traceability dari produk kita. Jadi itu salah satu juga digitalisasi dari produk Rebrix. Tinggal isi form lalu kirim ke tempat kita. Gitu. Wah menarik banget teman-teman. Ini dari yang para audiens yang hadir nih, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Buat Mbak Novi nih, dari Mas Wasis, Mas Rizky, Mas Eko, atau Mbak Sakina? Ada? Ini pertanyaan investor kayaknya. Boleh saya kasih kartu nama abis ini? Jadi benar Pak. Jadi kalau scalabilitas itu tadinya memang kita punya satu line mesin yang sangat sederhana sebenarnya. Tapi kalau sekarang kita punya modifikasi mesin yang tinggal kita plug in aja di salah satu site. Tapi kita juga belajar sebenarnya. Nggak setiap orang punya jiwa pengusaha. Jadi kita sekarang partnering lagi juga sama orang yang ada di dalam daerahnya yang sudah punya usaha tersebut, usaha paving tersebut. Itu adalah bisnis model bisnis yang sekarang kita mau bangun untuk scalabilitas dari Rebrix sendiri. Tapi mesin dari kita, formula dari kita, produk juga kita pantau. Karena kalau udah mesin, formula dari kita seharusnya kualitas produk yang keluar juga seharusnya sama punya standar Rebrix gitu. Tapi memang partneringnya harus dengan orang yang juga berjiwa usaha gitu. Itu salah satu model bisnisnya untuk kita scalability. Yang lainnya tuh sebenarnya bikin kayak franchise gitu tiap benar. Nah, terus yang kedua sebenarnya model bisnis yang lain juga kita juga menjual pelatihan nih Mas. Tapi bukan produk yang struktural yang mempunyai standar nasional. Tapi kayak aksesoris. Contohnya ventilation block. Itu kita kasih pelatihan itu kepada masyarakat dampingan. Pelatihan itu udah mencakup dengan mesin, metode, sama formula. Jadi itu komunitas yang dilatih juga udah bisa langsung berjualan. Jadi model bisnisnya banyak sih sebenarnya. Pengembangan tadi obrolan tadi sebenarnya ketika kita lagi mau
bikin produk si Hegerman Habit ini, kita tuh sebenarnya lagi nyari pintu kamar mandi yang pure dari sampah. Oh? Waktu itu nemu di Bali, cuman harganya tinggi banget. Pasti. Iya. Semua produk eko saya bilang sih tinggi. Iya. Mahal banget. Saya juga punya satu meja. Berapa ya kemarin dari saya? Puluhan juta deh. Serius. Nggak panjang banget. Nggak panjang banget. Mahal banget. Oh. Jadi memang produk eko rata-rata memang semuanya mahal sih saya. Iya. Karena angkanya terlalu mahal dan pengiriman juga harus besar ya. Nah, kita kan linknya tergantung rumah yang dibangun karena kita masih berkembang ya. Iya. Kayak gitu, makanya nggak jadi ambil. Iya, benar-benar. Iya, itu salah satu challenge-nya sih Mas. Makanya Rebrix sebenarnya pengen mengatasi challenge itu. Oke. Gitu. Karena apalagi kita struktural kan. Jadi kayak faktor kalinya tuh sebenarnya banyak kan gitu. Gitu. Ada Mas Rizky? Yang pertanyaan kedua, nah terkait mengenai isu rantai pasok ya. Wah, ini pertanyaannya keren banget sih Mas. Pertanyaan dosen ini. Jadi sebenarnya ini juga pertanyaan sering banget ditanyakan di antara para juri. Makanya aku bilang ini udah kayak dosen juri. Iya. Jadi sebenarnya isu sampah plastik yang sekali pakai ini, saset itu, khusus saset. Saya cerita dulu nih. Jadi dari semua sampah plastik sebenarnya ada dibagi dua. Sampah plastik bernilai, seperti botol-botol ini, sampah plastik tidak bernilai. Tidak bernilai itu seperti saset, terus puntung rokok, kayak gitu, karena nggak ada yang mau beli. Nah, yang tidak bernilai ini, terutama yang sasetan ini, itu sebenarnya suplainya sangat banyak. Banyak banget. Dan para FMCG ini juga mau bertanggung jawab sebenarnya terhadap pengolahan sampah plastik ini. Jadi kalau dari segi supply, meskipun Rebrix sekarang kabut, tapi sebenarnya kita banyak disupport juga dari teman-teman para FMCG ini yang mau berkolaborasi dengan kita. Jadi supply dari customer, dari Rebrixers, dari para rumah tangga dan juga dari perusahaan. Jadi kita kolaborasi dari ini gitu. Seperti itu sih. Ada lagi, Mas Rizky? Ini konsep podcastnya podcast internal yang awalnya sebenarnya undang teman-teman yang lebih wise, lebih bijak, lebih pintar itu buat internal Habitat kan awalnya. Karena banyak permintaan mau dong, pengen denger juga, makanya dibikinkan video bentuk podcast gitu ceritanya. Jadi konsepnya nanya-nanya juga. Jadi teman-teman yang datang juga itu bertanya biasanya. Ada lagi yang mau tanyakan? Cukup? Cukup ya? Oke. Cukup ya? Cukup. Kayaknya ini deh, secara pribadi ya, saya pun tertarik ya untuk jadi mitranya tuh untuk Rebrix, untuk supply. Itu untuk apa yang tadi tuh? Apa yang sih? bikin bisnis modelnya? Bisnis model untuk iya boleh nanti. Gimana sih? Aku tertarik deh. Nah, ini lagi kita bangun karena kita kerja sama kolaborasi yang baru ini. Memang agak perlu semuanya didiskusikan. Tapi nanti kalau udah ada sakleknya, aku hubungin Mas Rian. Mantap. Serius. Oke. Ada beberapa temanku itu mulai dari teman-teman dari Astra atau dari BTN dan teman-teman pribadi pun ada juga yang bermain sampah, tapi dia hanya fokus pengolahan sampah, pengumpulan sampah doang gitu. Gitu. Dan salah satu yang doktrin banget ya yang di kepala tadi. Jadi harus bermanfaat juga bagi cacing yang ada dalam tanah dan lingkungan itu adalah si plastik tadi. Iya, benar. Closing statement deh buat teman-teman tukar pikiran. Apa? Wah. Teman-teman Mas Rian. Sekarang tuh kita hidup bukan cuma untuk sekarang. Dunia udah makin tua ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tuh sebenarnya juga berpikir untuk masa depan juga gitu ya. Jadi aku cuma berkata masa depan itu adalah hari ini. Jadi intinya. Jadi apapun yang kita lakukan itu untuk dunia kita selanjutnya, mungkin generasi selanjutnya, keturunan kita selanjutnya. Jadi berbijaksanalah apa yang kita lakukan untuk hari ini gitu. Dalam banget gitu. Dalam banget. Itu filosofi. Jangan Mbak Novi Gerung. Aduh, saya jadi malas, saya keluar dulu. Oke, teman-teman, makasih segitu aja untuk sharing-sharing dan tukar pikirannya bersama teman dekat saya, Mbak Novi. Sekian, bye-bye. Bye-bye.